Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, besok, Senin 22 April, Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024. Kesimpulan dari seluruh pihak yang terlibat pun sudah dikumpulkan. Rapat permusyawaratan hakim pun sudah dilakukan. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024. Jelang putusan MK, kuasa hukum 3 pasangan Pilpres 2024 yang tengah bersengketa sudah memberikan kesimpulan masing-masing ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Muhaimin menyerahkan 35 bukti tambahan dan mengklaim yakin semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil Pilpres 2024 lengkap. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sementara kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Majelis Hakim MK mempertimbangkan 5 kategori pelanggaran pemilu. Mulai dari pelanggaran etika, nepotisme yang ditunjukkan Presiden, penyalahgunaan wewenang, hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Di sisi lain, tim hukum Prabowo Gibran menyebut isi gugatan dan permohonan yang diajukan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tim hukum Prabowo Gibran pun menilai tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti dalam persidangan. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Sementara itu, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menulis surat yang disampaikan lewat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke MK. Dalam surat itu, Mega mengajak rakyat Indonesia berdoa, ketuk palu MK bukan palu godam, melainkan palu emas. Mega juga mengutip tulisan R.A. Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Calon Presiden Ganjar Pranowo menilai pengajuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai sahabat pengadilan merupakan harapan besar demokrasi yang perlu dijaga. Ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae gitu. Lebih pada cerita sampai di situ sih. Semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Anies Baswedan pun mengapresiasi langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu.
Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Sementara langkah Megawati dianggap tak tepat oleh tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Menurut Otto, warga yang mengajukan diri sebagai amicus curiae seharusnya tak punya kepentingan langsung ataupun tidak langsung dalam sebuah perkara. Dia datang ke pengadilan sebagai sahabat pengadilan. Sebagai sahabat pengadilan memberikan masukan pandangannya yang genuine gitu loh. Nah, oleh karena itu saya katakan kalau kita lihat ini terhadap ketua umum PDIP, dia kan pihak dalam perkara ini. Ya, dia adalah partai pengusung daripada Ganjar dan Mahfud gitu. Sehingga saya lihat ini dia tidak genuine sebagai sahabat pengadilan karena dia pihak dalam perkara. Amicus curiae adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukum di pengadilan. Namun, pendapat ini tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti maupun sebagai saksi atau ahli, tapi bisa jadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Kini publik menanti putusan MK. Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini menyebut ada 3 peluang yang bisa diputus MK, yakni tidak dapat diterima, kedua ditolak, dan ketiga dikabulkan. Titi menilai kecil kemungkinan Hakim Konstitusi untuk mengabulkan seluruh petitum. Kalau misalnya dikabulkan seluruh petitum atau permohonan, nampaknya itu berat. Karena kan di salah satu petitum itu adalah mendiskualifikasi calon. Saya menduga atau memproyeksi kecil kemungkinan akan ada diskualifikasi calon. Namun, Titi berharap ada kejutan dari MK. Misalnya, putusan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dinilai terjadi pelanggaran pemilu. Nah, peluang yang paling mungkin kejutan dari Mahkamah Konstitusi adalah perintah pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah atau daerah gitu ya. Ini berpeluang karena memang di dalam persidangan misalnya ada pembuktian yang memperlihatkan kepala daerah yang memobilisasi kepala desa, ada kepala daerah yang di persidangan digambarkan melalui video memobilisasi aparatur sipil negara gitu ya untuk mengikuti proses kampanye, proses atau aktivitas yang menyerupai kampanye atau memenuhi unsur kampanye begitu. Lalu juga sorotan soal intensitas distribusi program bantuan sosial dan juga bantuan presiden yang dilakukan dengan simbolisasi oleh pejabat politik begitu ya, dan juga penyerahan bantuan yang mestinya non tunai tapi dilakukan dalam bentuk natura begitu. Jadi peluang itu sebenarnya lebih nampak lebih relevan untuk diambil MK. Sementara itu, pengamat politik Adi Praitno memprediksi keputusan MK tidak akan memengaruhi kemenangan Prabowo Gibran. Kalau kita membaca korespondensi historisnya, sejak ada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dari dulu sampai sekarang belum ada presidennya, di mana Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan keinginan dari termohon, yaitu terutama untuk mengulang pemilu, mendiskualifikasi calon. Itu mungkin keinginan yang paling diinginkan oleh kubu 1 dan 3 ya. Tapi sekali lagi, ketika fakta-fakta itu tidak bisa disodorkan, ketika saksi-saksi yang disadarkan itu tidak terlampau meyakinkan, maka jangan pernah berharap keinginan mendiskualifikasi, keinginan untuk mengulang pemilu itu bisa terwujud. Karena tidak ada yang meyakinkan. Ada tidak yang berani bersaksi dari kubu 1 dan 3 siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab terkait dengan politisasi bansos ini? Nggak ada yang berani sebut nama. Ini yang saya kira memang kemudian membuat publik berkeyakinan ya bahwa sebenarnya putusan MK nanti tidak akan mengubah hasil putusan apapun ya, terutama putusan kemenangan terkait dengan Prabowo dan Gibran.
harap-harap cemas. Ada yang berharap, namun tak sedikit yang cemas. Apapun hasilnya, publik hanya bisa menunggu hingga MK mengumumkan keputusannya Senin besok. Tetaplah di 60 Menit Special Report. Saudara, usai jeda kami akan ajak Anda melihat potret rentan kelas menengah. Minim rupiah, namun tak termasuk warga miskin yang dapat bantuan pemerintah. Ya dibilang nyisa sih, ya mungkin pas lah ibaratnya. Dibilang nyisa juga kadang-kadang nggak nyisa, ya kadang-kadang nyisa juga. Cuman